Baik, selamat siang. Selamat bertemu kembali di channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan ataupun pengoperasian Mendeley. Mendeley adalah salah satu aplikasi untuk melakukan citasi ataupun citation pada saat penulisan berbagai karya ilmiah termasuk skripsi. Mendeley biasanya digunakan untuk membuat citasi dan daftar pustaka otomatis. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginstal dulu aplikasi Mendeley Desktop di PC ataupun di laptop Anda. Caranya adalah dengan mendownload installer Mendeley dulu melalui website Mendeley. Caranya cukup dengan mengetik Mendeley di URL address seperti ini. Nah, kemudian Google Chrome akan memperlihatkan menu download di website Mendeley. Tinggal diklik aja menu downloadnya, nanti akan ada, coba kita klik, nanti akan di download aplikasi Mendeley untuk berbagai operating system. Nah, biasanya orang kebanyakan akan menggunakan operating system under Windows. Sebenarnya Mendeley juga bisa dioperasikan dengan menggunakan Mac maupun Linux. Oke, untuk saat ini tinggal diklik download Mendeley for desktop di sini jika kita menggunakan OS Windows. Nah, setelah terdownload nanti di bagian bawah ini akan ada installernya, tinggal diklik, kemudian ikutin semua urutan-urutan proses penginstalannya seperti biasa, tidak terlalu panjang, yang pada akhirnya nanti di desktop Windows kita akan ada shortcut untuk Mendeley for desktop yang ada di sini. Yang kelihatan di sini ada Mendeley desktop. Shortcut ini akan kelihatan setelah proses download, proses penginstalan sudah selesai. Nah, untuk mengoperasikannya tinggal double klik aja Mendeley-nya. Nanti akan muncul aplikasi Mendeley. Ini dia agak lama. Nah, sudah muncul seperti ini. Maka langkah berikutnya adalah jika sebelumnya kamu belum punya akun di Mendeley, bisa klik register di sini. Nanti dia akan direct ke websitenya mendeley.com. Di sana akan bisa create akun free gratis. Yang penting ada adalah email. Nanti kamu akan disuruh untuk tuliskan email, kemudian create password. Nah, untuk saat ini saya singkat aja bahwa saya sudah punya akun Mendeley. Tinggal masukkan email pada saat kita create akun Mendeley-nya. Kemudian masukkan password pada saat kamu create akun Mendeley, harus sama, jangan salah. Setelah selesai, klik sign in. Nah, di sini sudah terbuka Mendeley for desktopnya. Maka tahapan berikutnya biasanya adalah orang-orang akan kebingungan bagaimana cara menginput jurnal penelitian maupun buku-buku ke dalam aplikasi ini. Maka cara yang mudah sebenarnya adalah buatkan dulu folder untuk dimana nanti dokumen-dokumen kamu akan disimpan. Jadi misalnya kita buat foldernya di sini, contoh
Nah, ini sudah ada folder contoh. Kemudian kalau sudah ada foldernya, tinggal klik kanan di bagian yang putih ini, klik kanan sembarang tempat di sekitar ini. Kemudian kalau kamu ingin menambah jurnal penelitian, maka klik add files. Nanti kalau misalnya kamu mau menambah buku, add entry manually. Nah, add files di sini fungsinya adalah untuk menambahkan jurnal maupun buku digital. Nah, dalam tutorial kali ini saya mau memberitahukan bagaimana cara menambahkan jurnal yang sudah kita simpan di dalam laptop ataupun PC kita. Jadi klik di add files ini. Nah, setelah diklik, silakan cari di folder mana kamu menyimpan dokumen-dokumen jurnal maupun buku digitalnya. Saya kasih contoh di sini, saya sudah menyimpan salah satu jurnal 001 AKMK 05 ini. Diklik aja, kemudian tekan open. Nah, dia sudah otomatis masuk ke sini. Setelah dia sudah masuk ke dalam folder contoh tadi, kamu klik. Perhatikan di sebelah kanan sini, apakah semuanya sudah sesuai. Jadi judul jurnal ataupun makalahnya akan diketik di sini. Kamu bisa rapikan dengan menghapus yang tidak perlu, seperti tanda kutip ini tidak perlu. Kemudian penulisnya perhatikan. Kamu bisa double klik di sini untuk memastikan bahwa penulis yang ada di kolom details ini sama dengan yang ada di dalam dokumen dengan cara double klik di sini. Nah, di sini namanya Dwi Ratmono R Tambang Nahartio. Ini sama berarti ya. Kemudian nama jurnalnya juga perhatikan. Ini di Simposium Nasional Akuntansi ke-15 tahun 2012. Kemudian biasanya volumenya juga ada, untuk yang ini enggak ada, bisa ditambahkan secara manual, misalnya volume 1. Kemudian abstraknya perhatikan apakah sama, the finding dan seterusnya sama ya. Kemudian perhatikan ke bawah, ini keywordnya. Di sini keywordnya manajemen control system. Ini manajemen control system, performance, level of control, innovation, sama ya. Jika sudah sama seperti itu, berarti sudah benar. Karena ada kalanya jurnal itu kadang-kadang apa yang ditampilkan di sini tidak sama dengan apa yang ditampilkan di sini. Jadi kamu perlu hati-hati untuk memastikan bahwa judulnya sudah benar, penulisnya sudah benar, nama jurnalnya sudah benar, tahun terbit jurnalnya sudah benar, volumenya sudah benar, abstraknya juga sudah benar, kemudian kata kuncinya juga sudah benar. Jika sudah oke, kamu tinggal close ini, bisa balik lagi ke sini. Nah, untuk menambahkan jurnal yang lain bisa dengan cara yang sama, klik kanan di sembarang tempat di sini, kemudian add file. Dia akan masuk lagi ke folder yang sama seperti tadi. Kamu bisa pilih jurnal yang mana, misalnya ini AKMK 29. Oke, coba perhatikan yang ini tadi yang baru di upload. Nah, double klik lagi di sebelah sini supaya kelihatan dokumennya. Keefektifan monitoring sama ya, penulisnya Rahmawati dan Supriyadi sama. Kemudian SNA, nama jurnalnya, tahunnya. Perhatikan lagi abstraknya di sini kosong. Kalau kosong kamu bisa copy dari sini, sebenarnya copy, masukkan ke dalam abstrak nih kalau abstraknya kosong. Oke, hapus yang tidak perlu. Oke, kemudian
kata kuncinya ini bisa di copy juga dari sini, masukkan ke kata kunci, ganti. Oke, nah itu dia. Jika semuanya sudah benar seperti tadi, judul sudah oke, penulisnya sudah oke, nama jurnalnya sudah, tahun terbitnya sudah, volumenya juga bisa dicek, misalnya 1, abstraknya sudah benar, kemudian kata kuncinya juga sudah benar, maka berarti sudah benar. Oke, tinggal di close di sini. Kemudian misalnya sudah ada 20 jurnal atau makalah yang sudah kita masukkan ke dalam folder contoh tadi ini. Jangan lupa selalu lakukan synchronize untuk mengklik ini, synchronize. Selalu diklik supaya seluruh informasi yang sudah kita masukkan itu sudah sinkron nanti dengan dokumen yang sedang kita kerjakan. Misalnya kita mengerjakannya di Microsoft Word, dia otomatis sinkron nanti pada saat kita melakukan citasi ataupun membuat daftar pustaka. Nah, dokumen berikutnya adalah buku digital. Kalau buku digital bisa seperti menginput jurnal tadi juga, tinggal add files, diklik kanan add files bisa kalau bukunya digital. Tapi kalau bukunya buku cetakan, maka kita harus menginputnya secara manual. Caranya adalah klik kanan sembarang tempat di kotak putih ini tadi, kemudian add entry manually, klik. Kemudian type-nya di sini ganti menjadi buku. Nah, kalau tadi kan jurnal artikel tadi, ini sekarang buku. Nah, bukunya judulnya apa? Jadi kamu harus punya bukunya beneran. Jadi contohnya di sini saya ambil buku yang judulnya ini, ya, ini nama penulisnya, judulnya catatan tanpa agama, ini penerbitnya. Nah, di dalam sampul dalam tiap buku biasanya dia lebih lengkap seperti ini, judulnya, penulisnya, kemudian tahunnya, ini 2017, kemudian penerbitnya, diperhatikan, itu biasanya yang harus ada di dalam informasi tentang buku yang ada di dalam Mendeley. Jadi pertama tadi catatan tanpa agama ya judulnya. Kamu masukkan di sini, ketik catatan tanpa agama. Nah, penulisnya siapa? Coba dicek lagi, penulisnya adalah Mortigor Afrizal Purba. Tinggal diketik Mortigor. Kebetulan sudah ada di sini. Oke. Kemudian tahunnya, cek lagi, tahun terbitnya adalah 2017 yang ini. Nama penerbitnya CV Batam Publisher. Kemudian balik lagi ke Mendeley, tahunnya tadi 2017. Kemudian halamannya tidak perlu diisi, abstrak juga tidak perlu, keywordnya juga tidak perlu. Kotanya tadi Batam. Kemudian penerbitnya CV Batam Publisher. Oke. Jadi sekali lagi perhatikan, kalau buku yang di entry secara manual ke dalam Mendeley itu yang harus ada isinya itu adalah judulnya, penulisnya atau author ya, kemudian tahun terbitnya, kemudian kota terbitnya, dan nama penerbitnya. Itu harus ada. Jika sudah, tinggal disimpan. Ini ya. Oke. Ini dia buku catatan tanpa agama. Ini penulisnya Mortigor Afrizal Purba. Kemudian tahunnya ada ini 2017. Oke. Kemudian berikutnya tadi kota terbitnya, kemudian nama penerbitnya. Untuk menambah buku yang lain caranya sama. Kamu yang perlu perhatikan adalah judulnya,
judulnya, penulisnya, tahunnya, kemudian kota terbitnya, kemudian nama penerbitnya. Kemudian kalau sudah selesai, tetap jangan lupa untuk melakukan synchronize. Ini diklik supaya semua informasi yang tersimpan tetap ada di dalam aplikasi ini. Jika sudah selesai, bisa log out, ini sign out bisa, atau dibiarkan saja pun tidak apa-apa. Oke, saya pikir untuk tutorial yang pertama tentang mendelay itu aja dulu untuk hari ini. Saya harap kalian semua tetap semangat untuk menulis dan melakukan penelitian. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe channel ini, di like juga boleh, dan lebih bagus kalau dibagikan kepada yang membutuhkan. Salam sehat, salam semangat, tetap bahagia.